Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Kurniawan dengan NIM 21521148 dari MBS 7F. Saya akan melaporkan observasi UMKM di Konco Kulo. Adapun profil usahanya yaitu Konco Kulo merupakan usaha kuliner yang didirikan pada Oktober 2021 oleh pasangan suami istri Nur Wicaksono Kartika dan Melia Kusuma SEMM. Setelah sebelumnya berpengalaman di sektor travel, pendidikan, dan bisnis lainnya, dengan adanya pembelajaran tatap muka pasca pandemi, mereka membuka kafe di Kartasuro, Sukoharjo dengan konsep yang menggabungkan suasana kekeluargaan dan desain modern. Menyajikan menu yang mengkombinasikan masakan tradisional Indonesia dengan sentuhan internasional seperti steak, katsu, ayam teriyaki, dan minuman segar, Konco Kulo menekankan pelayanan ramah dan kualitas produk terjaga. Chef profesional turut terlibat untuk menjaga cita rasa yang autentik, menjadikan kafe ini pilihan tepat bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan lezat dalam suasana yang nyaman. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yang digunakan Konco Kulo yaitu ketika mereka berinteraksi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pihak eksternal untuk terkait kerjasama. Sedangkan komunikasi informal digunakan sehari-hari oleh para karyawan untuk menciptakan suasana yang lebih santai dalam lingkungan kerja tetapi tetap mudah dipahami dan lebih jelas. Korespondensi bisnis pada perusahaan. Ini ada dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun komunikasi eksternalnya yaitu pertama komunikasi dengan pemasok. Konco Kulo menggunakan WhatsApp bisnis untuk berkomunikasi dengan pemasok es batu, daging ayam, dan kebutuhan lainnya. Sementara untuk kebutuhan sayur, mereka lebih memilih untuk belanja secara langsung untuk memastikan kesegaran dan kualitasnya. Komunikasi internal yaitu komunikasi antar karyawan. Komunikasi ini dilakukan melalui grup chat digital yang terorganisir dengan baik guna memastikan efisiensi dan efektivitas. Setiap grup memiliki tujuan yang spesifik, seperti membahas pemberian stok bahan. Ini untuk berguna mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahpahaman. Walaupun komunikasi ini informal, akan tetapi lebih efektif untuk memungkinkan komunikasi cepat dan responsif guna mendukung kelancaran operasional harian. Komunikasi dengan pelanggan. Konco Kulo memanfaatkan Instagram, WhatsApp bisnis untuk berkomunikasi. Platform Instagram ini digunakan untuk membagikan promosi dan update menu, serta berinteraksi dengan audiens melalui kolom komentar atau pesan langsung. Sedangkan WhatsApp bisnis ini memberikan informasi lebih personal dan memudahkan komunikasi yang efisien. Dengan dua komunikasi ini, membantu Konco Kulo untuk meningkatkan interaksi, memperkuat brand awareness, dan membangun loyalitas pelanggan. Adapun tantangan dalam komunikasi bisnisnya, tantangan bisnis yang dihadapi oleh Konco Kulo yaitu saat libur terjadi. Saat libur penjualan menurun, ini berkaitan dengan komunikasi eksternal. Solusi yang ditawarkan Konco Kulo yaitu ketika menghadapi masalah ini yakni lebih mempromosikan produknya melalui media sosial lebih gencar untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi dan lebih banyak. Yang menyimpan dokumen bisnis. Di Konco Kulo menggunakan dua sistem, yaitu digital dan manual. Sistem digital menyimpan bukti pembelian dan komunikasi dengan pemasok atau konsumen, memberikan efisiensi dalam pengorganisasian, pencarian, serta meningkatkan transparansi dan akurasi. Sedangkan dokumen yang memerlukan tanda tangan fisik itu masih disimpan secara manual untuk arsip jangka panjang. Korespondensi formal. Yang pertama itu surat kerjasama dan tagihan. Surat kerjasama di Konco Kulo berfungsi untuk mengatur kesepakatan formal antara kafe dan mitra bisnis seperti pemasok, mencakup hak, kewajiban, harga, pengiriman, dan durasi kerjasama. Sedangkan surat tagihan digunakan untuk menagih pembayaran sesuai transaksi yang dilakukan, mencantumkan jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, dan informasi terkait produk atau layanan. Kedua surat ini penting karena untuk menjaga hubungan bisnis yang transparan dan mencegah potensi konflik. Surat penawaran atau promosi. Surat penawaran atau promosi kerjasama adalah alat komunikasi formal yang digunakan untuk menawar kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain. Di Konco Kulo, surat ini berfungsi untuk menjalin hubungan dengan mitra baru atau memperluas jaringan bisnis. Seperti dengan pemasok bahan baku, surat ini biasanya mencakup keuntungan bagi kedua belah pihak dan persyaratan kerjasama yang sesuai.
Selain itu, surat promosi juga digunakan untuk menawarkan produk atau layanan dengan tujuan meningkatkan penjualan dan mencapai tujuan bisnis bersama, serta memperkenalkan kafe kepada audiens yang lebih luas lagi. Surat bisnis di Koncokulo. Surat masuk. Surat kerjasama berbentuk proposal. Surat ini dikirimkan dari luar untuk kerjasama terkait sponsorship dengan Koncokulo. Surat kerjasama ini termasuk ke dalam komunikasi persuasif. Teori ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan penerima dan menyusun pesan yang dapat meyakinkan mereka untuk merespon secara positif. Kedua, surat penawaran produk. Surat yang dikirimkan oleh pihak luar sebagai bentuk permohonan kerjasama dengan Koncokulo untuk menawarkan produk atau layanan yang dimiliki untuk menunjang operasional bisnisnya. Surat penawaran ini termasuk dalam jenis komunikasi persuasif. Teori ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan penerima dan menyusun pesan apa yang dapat meyakinkan mereka untuk merespon secara positif. Ketiga itu surat undangan. Surat ini dikirimkan dari pihak luar sebagai bentuk permohonan untuk menghadiri acara atau event yang akan diadakan oleh pihak yang bersangkutan. Teori ini berfungsi untuk menyampaikan informasi resmi, mengundang pihak tertentu, dan membangun hubungan profesional. Surat undangan ini mencerminkan citra organisasi. Teori ini menunjukkan bahwa desain dan penyampaian surat harus sesuai dengan nilai dan visi organisasi. Selanjutnya itu surat jalan dan faktur penjualan. Surat jalan dan faktur penjualan ini termasuk ke dalam transaksi komersil dan dokumen resmi tentang pengiriman barang. Secara teori, faktur merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengkomunikasikan detail transaksi antara penjual dan pembeli, termasuk rincian barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibayar, dan syarat-syarat pembayaran. Sedangkan surat jalan dalam teori komunikasi bisnis dan administrasi perkantoran dibahas sebagai dokumen resmi yang digunakan untuk mencatat, mengawasi, dan mengontrol pengiriman barang atau perjalanan suatu kendaraan dan barang tertentu. Di sebelahnya itu ada formulir reservasi. Surat ini diberikan kepada customer yang ingin melakukan pemesanan lebih awal. Dalam teori komunikasi bisnis, surat reservasi dibahas sebagai salah satu bentuk surat resmi yang digunakan untuk melakukan pemesanan fasilitas, barang, jasa, atau akomodasi. Selanjutnya itu ada kegiatan promosi dan pesan persuasif yang dilakukan oleh Koncokulo. UM Koncokulo mempromosikan produknya dan event promo yang sedang berlangsung pada hari-hari tertentu seperti event Jumat Berkah, weekend, Ramadan, kemerdekaan, dan tanggal-tanggal lainnya. Melalui platform digital mereka seperti Instagram, TikTok dengan konten cerita, foto, atau video. Dalam pemasarannya, Koncokulo memperhatikan detail visual yang dapat menarik konsumen, seperti tata letak, font, gambar, dan kata persahabatan. Menawarkan promosi bundling produk seperti stick plus es teh, paket snack, paket es krim plus topping, dengan memasang banner atau poster pada bagian kasir agar lebih terlihat. Promosi yang dilakukan menggunakan tema teman cerita, yaitu sebagai ruang penghangatan, kedekatan, dan koneksi emosional. Adapun beberapa aspek yang mencerminkan hal tersebut, yaitu bahasa promosi yang digunakan ramah, santai, dan mudah dipahami. Kampanye yang dilakukan menggunakan testimoni, cerita ringan, atau aktivitas interaktif dengan audiens. Promosi dengan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman, mengajukan pertanyaan terbuka, mendorong audiens terhubung secara personal. Dalam menyampaikan pesan persuasifnya, ada beberapa kendala yang dihadapinya. Pertama, promosi yang dilakukan kurang luas dalam menjangkau audiens karena mengandalkan media sosial tertentu saja. Karena ada beberapa audiens yang kurang aktif di platform tersebut. Adanya kompetitor yang juga mengusung tema emosional. Ini menyebabkan Koncokulo harus lebih inovatif dan menonjolkan perannya di tengah banyaknya peran serupa. Para audiens tidak selalu merespon konten persuasif yang dilakukan, terutama jika konten tersebut tidak relevan dengan kebutuhan yang dirasakan. Dari semua promosi yang dilakukan oleh Koncokulo, ada sebuah cara paling efektif, yaitu dengan memajang promo yang sedang berlangsung di area kasir yang dapat memudahkan konsumen untuk melihat dan tertarik untuk membelinya. Kesimpulannya dari observasi ini yaitu Cafe Koncokulo berhasil mempraktekkan teori komunikasi bisnis dalam berbagai aspek operasional,
mulai dari komunikasi internal antar karyawan hingga komunikasi eksternal dengan pelanggan dan mitra bisnis. Dengan memanfaatkan media digital seperti WhatsApp Bisnis dan Instagram, mereka mampu menjalin hubungan yang baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengatasi tantangan bisnis seperti fluktuasi jumlah pengunjung. Pendekatan persuasif mereka berfokus pada hubungan emosional dengan pelanggan, juga mendukung visi mereka sebagai ruang yang ramah dan nyaman. Namun terdapat kendala seperti terbatasnya jangkauan promosi dan persaingan dengan usaha lain yang mengusung tema serupa. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis, Konco Kulo perlu memperluas penggunaan platform digital dan meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan pesan promosinya. Adapun saran untuk UMKM Konco Kulo, yaitu rencanakan konten media sosial dengan konsisten, yaitu membuat jadwal konten secara teratur dan aktif, berinteraksi dengan pengikut melalui komentar atau pesan langsung untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Mengoptimalkan WhatsApp bisnis, seperti pesanan otomatis untuk konfirmasi pesanan atau balasan cepat, agar komunikasi lebih efisien dan pelanggan merasa dilayani dengan cepat. Tingkatkan koordinasi antar tim. Gunakan aplikasi manajemen tugas atau grup chat yang lebih spesifik untuk mempermudah koordinasi antar tim, sehingga operasional kafe berjalan lebih lancar. Sesuaikan pesan dengan kebutuhan pelanggan. Melakukan survei atau analisis untuk mengetahui preferensi pelanggan dan menyesuaikan pesan promosi agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Berikut merupakan dokumentasi yang kami lakukan dengan karyawan Konco Kulo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.